Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Sebelum merencanakan kegiatan pembelajaran bersama dan memfasilitasi praktek proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada baiknya kalau Ibu dan Bapak Guru memahami paradigma proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan langkah persiapan yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan. Untuk itu, marilah kita simak video pembelajaran tentang aspek paradigmatik proyek penguatan pelajar Pancasila. Bu Prima, maaf menyewa sebentar Bu ya. Bisa bantu jelaskan ini Bu, bantu kita dari penyampaian yang Mas Iko sampaikan sebelumnya tentang proyek Bu, maksudnya sebagai pembelajaran kontekstual berbasis proyek yang berpusat pada murid itu bagaimana? Bukan kayak gitu Bu Nancy. Tadi Pak Siko sudah menjelaskan kalau proyek profil ini merupakan pandangan dari Ki Hajar Dewantara tentang hakikat pendidikan. Ya saya tahu Pak John, tapi Pak Siko sendiri juga masih ragu menjelaskan soal proyek itu, apalagi tentang yang berpusat pada murid. Iya kan Pak Siko? Begini, Ibu Prima, tadi saya menjelaskan bahwa mulai semester depan satuan pendidikan kita akan memberikan perhatian pada tujuan penguatan karakter melalui kurikulum Merdeka. Nah, untuk itu sekolah kita akan menerapkan proses pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang ini dia berpusat pada murid. Nah, saya juga tadi menjelaskan pandangan Ki Hajar Dewantara yang nantinya akan menjadi landasan bagi proyek profil itu. Nanti kita akan bahas pandangan Ki Hajar Dewantara yang melandasi cara pandang atau paradigma pendidikan kontekstual berbasis proyek. Tapi sebelumnya saya ingin membantu Pak Siko untuk menjelaskan ulang. Karena sudah dipastikan bahwa sekolah kita akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, maka sebelum proyek dimulai ada tahapan yang harus dilakukan. Tahapan pertama itu adalah menentukan tim fasilitator. Kemarin kepala sekolah sudah mengundang Wakepsek, wali kelas dan para guru untuk rapat koordinasi. Di situ sudah ditentukan siapa saja fasilitatornya, koordinatornya, gitu. Tadi kan yang seperti itu sudah disampaikan oleh Pak Siko, tapi kan tentang tugasnya belum dijelaskan Bu. Pertama, tugas sekolah. Ya. Tugas sekolah itu menyiapkan sistem dari perencanaan sampai evaluasi. Lalu juga membuka jaringan kolaborasi dengan mitra dan narasumber. Ya. Kemudian aspek berikutnya adalah menentukan tim fasilitator dan koordinator. Nah, Pak Siko sebagai koordinator silakan. Oh, Pak Siko yang jadi koordinator. Pantaslah aktif tengok. Iya Pak John, koordinator dalam proyek profil itu tugasnya hanya mengkoordinasikan saja. Saya bertugas untuk mengkoordinasikan kolaborasi antar para pendidik, memastikan proyek berjalan aktif dan beragam, termasuk memastikan rancangan asesmen sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, koordinator tidak hanya saya saja, bisa saja nanti kepala sekolah menentukan koordinator di tiap level kelas maksud saya. Oke, selesailah ini soal koordinator. Terus fasilitator tuh apa maksudnya? Apa pula tugasnya Pak Siko? Fasilitator sebenarnya kita semua Pak John, para guru, para pendidik di tiap kelas yang bertanggung jawab untuk membuat modul proyek ya, di tiap kelas atau fase. Oke, jadi yang bikin modul project si fasilitator itu. Wah ya tidak juga ya. Tentu saja fasilitator berkolaborasi dengan para guru atau bahkan bisa dengan narasumber dari tokoh masyarakat. Begitu. Sudah jelaskan Pak John ya? Ah, cukup jelas lah itu. Sekarang giliran saya untuk bertanya gitu kepada Bu Prima. Ya Bu ya. Apalagi Bu? Ini Bu, saya ingin bertanya tentang bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara itu yang menjadi landasan dari adanya kurikulum Merdeka ini Bu, itu bagaimana? Ya, betul Bu Nancy. Ini penting ya, supaya kita semua paham cara pandang yang melandasi pembelajaran proyek yang berpusat pada murid. Landasan ini sebenarnya sudah lama disediakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya. Dalam salah satu tulisannya tentang
prinsip-prinsip pendidikan, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu 3 aspek yang jadi cara pandang Ki Hajar Dewantara itu yang mana saja Pak Siko? Kan saya sudah pernah bilang ya, kalau untuk bagian itu saya juga masih ragu, belum terlalu paham. Baik, saya coba bantu Pak Siko untuk mengingatkan tentang aspek pendidikan berbasis proyek menurut pandangan Ki Hajar Dewantara ya. Jadi aspek pertama itu adalah subjek pembelajar ya. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, murid adalah pribadi yang memiliki kehendak untuk menentukan cara mengembangkan kodrat kemampuannya sendiri. Dengan kata lain, murid adalah subjek pembelajar. Jadi peserta didiklah yang menentukan, merencanakan dan juga melakukan eksplorasi pembelajaran. Terus peran kita sebagai guru apa kalau semuanya berpusat pada murid begitu, Bu? Jadi perannya Ibu Nancy dan para guru lain adalah bertransformasi, ya, tidak lagi sebagai instruktur atau sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi sebagai pendamping yang memfasilitasi, memotivasi dan juga menjadi narasumber. Iya, mulai paham mulai. Dan aspek berikutnya adalah konteks pendidikan. Ya. Pendidikan harus kontekstual. Konteks yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah keadaan lingkungan dan zaman di mana pendidikan itu diselenggarakan. Ya. Untuk lingkungan dalam hal ini adalah keadaan geografis, alam, maupun keadaan sosial masyarakat di mana kita berada. Sedangkan untuk konteks zaman yaitu perkembangan budaya dari waktu ke waktu. Saya mulai paham, Bu Prima. Tapi aspek ketiga itu ya Pak ya, saya masih belum bisa memahami. Bu Nancy, sabarlah dulu. Gak apa-apa Pak John. Jadi aspek yang ketiga adalah berbasis proyek. Ya. Proyek yang dimaksud adalah cara bagaimana supaya murid sebagai subjek dapat meningkatkan pengetahuan yang kontekstual dan juga bisa mengembangkan kemampuan keterampilan sosial spiritualnya melalui interaksi langsung dengan keadaan nyata yang dijumpainya sehari-hari. Ya, dengan kata lain, melalui proyek peserta didik itu belajar dengan menghadapi kenyataan hidup. Tuh kan, apa aku bilang? Bu Prima ini memang ahlinya. Pak Siko juga sudah paham ya Pak ya? Sudah tidak ragu lagi ya Pak? Aman. Bagaimana Ibu Bapak Guru? Apakah sudah bisa memahami cara pandang yang melandasi proses pembelajaran kontekstual berbasis proyek? Cara pandang ini penting untuk bisa dipahami supaya Ibu dan Bapak Guru bisa melakukan peran yang sesuai dengan kebutuhan untuk menguatkan karakter melalui proyek pilihan peserta didik. Baik, Ibu dan Bapak Guru, sekian materi kita kali ini. Selamat belajar, salam dan bahagia senantiasa.